Oke, baik. Kembali lagi kepada konten yang saya dedikasikan. Untuk playlistnya itu adalah dari saya pribadi dengan kata yaitu menjahit buku. Kita lanjutkan kepada episode 3. Saya masih penasaran dan juga ingin melanjutkan terkait buku yang setelah Bumi Manusia. Jadi tetap dengan tema tetraloginya Pulau Buru dari Pramudia. Jadi apabila kawan-kawan sudah mengetahui tetraloginya Pulau Buru itu ada 4 ya. Yang pertama itu secara pembacaan dari Bumi Manusia. Selanjutnya baru ini Anak Semua Bangsa. Jadi langsung saja, tidak usah bertele-tele. Buku ini adalah klimaksnya dari percintaan ataupun ranah-ranah saling mencintai antara Minke dan juga kekasih yang ia sayangi. Saya tidak akan spoiler secara menjauh, tapi itu klimaksnya itu di awal-awal halaman. Saya sambil minum kopi. Selanjutnya, setelah di awal-awal halaman kita dibawa berduka cita, dibawa senang, dibawa kegembiraan, dibawa kekesalan. Semua kompleks perasaan yang campur aduk yang ditulis oleh Pramudia. Sangat manis, sangat pahit, layaknya kopi yang saya minum. Selanjutnya, setelah masuk ke dalam ranah percintaan, klimaks di situ. Selanjutnya masuk ke ranah mungkin yang orang bilang kenapa ini bisa dibilang buku kiri mungkin ya. Di Anak Semua Bangsa ini dibahas secara runtut, dibahas secara detail. Setelah kita membahas percintaan, selanjutnya kita mau membahas apa oleh Pram? Apa teruskah percintaan hidup ini? Ataukah kehidupan ini lebih layak setelah cinta? Kita bahas apa lagi? Gagasan umum, gagasan yang luar biasa dibahas oleh Pram itu adalah nasionalisme. Anak Semua Bangsa, bayangkan, judul yang sangat keren, judul yang sangat mungkin jarang orang terpikir ke sana. Anak Semua Bangsa. Bangsa ini kan luas apabila kita kaitkan dengan definisinya. Mungkin yang telah dipahami oleh di bangku SD, SMP, SMA ataupun perkuliahan ini kan ada bangsa dan negara ataupun negara dan bangsa dibalikan, ataupun bagaimanalah pemikiran kalian. Bangsa ini kan lebih mendalam daripada negara. Mungkin sebelum ada negara, ada bangsa. Negara kan mungkin syaratnya diakui oleh negara lain sebagainya. Bangsa kan sebenarnya tidak usah. Itu adalah local wisdom yang dipercayai oleh masyarakat-masyarakat yang mendiami suatu daerah. Anak terus semua bangsa, bayangkan. Tetap dengan tokoh utamanya di sini adalah Minke. Jadi pergolakan batin, pergolakan pemikiran Minke yang dirasakan di sini ini sangat mendalam dan sangat membekas, terkhusus untuk pribadi saya. Karena hidup ini bukan masalah cinta saja. Ada bangsa dan ada negara yang harus kita cintai juga. Kata-katanya mungkin sekarang cinta tanah air, tanah dan air. Apabila bisa saya kritisi, seharusnya bukan cinta tanah air tapi cinta tanah, air, udara, dan api. Jadi ada 4 sebenarnya yang harus kita cintai, bukan hanya tanah air saja. Kalau tanah yang kita pijak, kalau air yang kita minum, udara yang kita hembuskan ataupun kita serap, api yang bergejolak.
Mungkin seperti itu pembahasan ringkas dan juga tidak terlalu panjang, karena silakan baca buku yang setebal ini, mungkin kurang lebih 500-600 mungkin halaman, dibaca sendiri kawan-kawan, sehingga punya perspektif yang berbeda mungkin pada akhirnya terkait buku ini. Ini perspektif opini saya pribadi, ataupun yang ditangkap oleh saya, oleh panca indera saya, oleh mata, oleh mulut, oleh telinga, oleh hidung, ataupun oleh lidah bahkan, setelah membaca buku ini. Judul yang bagus, judul yang baik untuk kehidupan yang baik juga. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, karena memang saya manusia, tempatnya salah. Hanya Tuhan tempatnya benar. Sekian, selamat berbahagia.